Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu Guru yang bahagia, hari ini Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mohon izin hari ini saya mengumpulkan Bapak Ibu Guru di sini untuk mensosialisasikan kegiatan pembelajaran kita mengenai disiplin positif. Ya, judulnya adalah disiplin positif. Sebelum kita masuk ke praktek di pembelajaran di kelas, saya akan sedikit menyampaikan mengenai teori dari disiplin positif. Yang pertama kita adalah mengenal mengenai perubahan paradigma sudut pandang ya, cara berpikir, mindset beberapa guru kita, terutama guru-guru yang udah selama pembelajaran bisa dibilang senior gitu ya. Nah, menurut teorinya Stephen R. Covey tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita gitu. Jadi kalau kita mau merubah sesuatu, ubahlah diri sendiri dulu gitu. Jadi pelan-pelan. Kemudian namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Strategi apa yang mau kita rubah gitu. Kemudian ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, kemudian ubahlah paradigma atau cara berpikir kita mengenai skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas gitu. Jadi kalau kita mau merubah sesuatu, yang pasti harus merubah diri sendiri gitu. Kemudian selanjutnya ini ada tabel stimulus respon, kemudian ada teori kontrol gitu. Mungkin Bapak Ibu baru lihat di sini ya, baru jadi saya jelaskan. Ini kalau stimulus respon, ini biasanya yang biasa guru-guru lakukan di sekolah gitu. Jadi nganggap bahwa anak-anak tuh semua kebutuhannya sama gitu. Ngajar dalam satu sisi saja, tapi tidak memperhatikan kebutuhan anak-anak yang lain gitu. Nah, kalau teori kontrol, setiap anak kita memandang tuh kebutuhannya beda-beda gitu. Ada yang tipe jenis belajarnya, ada yang harus melihat secara visual, kemudian ada yang secara kinestetik, bergerak gitu kan. Disuruh duduk doang juga nggak bakalan duduk gitu, karena memang tipenya begitu gitu. Ada yang secara auditori, mendengar. Jadi disitulah peran guru bisa memandang bahwa anak-anak didik kita tuh memang perbedaan itu membuat kita jadi semakin belajar gitu. Kemudian kalau di sini semua orang melihat dengan hal yang sama. Jadi kita tuh guru sebagai guru di kelas ngandang semua anak sama, memperlakukan juga sama, nggak bisa begitu sebetulnya gitu. Kemudian kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pemahamannya berbeda, basicnya dari keluarga yang berbeda, kemudian kemampuannya juga berbeda-beda, tipe belajarnya juga berbeda-beda. Itu juga yang harus kita perhatikan. Dan sebetulnya sebagai wali kelas tuh, sebagai guru di dalam kelas, kita sudah memiliki namanya multitasking gitu. Secara nggak langsung kita udah belajar. Bukan berarti juga murid kita di dalam kelas ada 32, kita satu-satu perhatiin satu-satu, nggak gitu juga. Jadi kita kadang mengamati secara global, kemudian kebiasaan dia dan seperti apa itu sudah kita pelajari. Nah, itu sebagai tabelnya. Selanjutnya perubahan paradigma selanjutnya adalah, nah sekarang kita masuk ke makna disiplin. Ya, makna disiplin kita lihat sebelumnya, sebelum kita masuk ke definisi atau makna disiplin. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku gitu. Kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu? Dasarnya apa gitu. Kemudian apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari dorongan yang lain-lain gitu. Biasanya tujuannya beda-beda kan. Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, kepaksa gitu. Kemudian terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau dengan tujuan tertentu gitu. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Atau untuk dapat hadiah? Nah, biasanya itu tuh reward dan sebagainya, itu bisa memacu gitu ya. Kemudian atau mendapatkan uang tujuannya. Kemudian apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Setiap manusia pasti memiliki